Selamat datang di channel Linda. Tempatnya belajar, berbagi, dan berkembang bersama. Saya Linda akan membagikan pengetahuan dan pengalaman saya tentang tema hari ini adalah anatomi dan fisiologi. Jadi, pastikan kamu like and subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Apakah anatomi dan fisiologi itu? Anatomi berasal dari bahasa Latin yaitu ana, artinya bagian atau memisahkan. Tomi artinya irisan atau potongan. Jadi, anatomi adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan susunan tubuh, baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian, serta hubungan alat tubuh yang satu dengan lainnya. Kita akan membahas tentang fisiologi. Fisiologi berasal dari bahasa Latin. Visi artinya alam atau cara kerja, dan logos artinya ilmu pengetahuan. Jadi, fisiologi adalah ilmu yang mempelajari fungsi atau pekerjaan dari tiap-tiap jaringan tubuh atau bagian-bagian dari alat-alat tubuh dan sebagainya. Jadi, secara keseluruhan, anatomi fisiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang susunan atau potongan tubuh dan bagaimana alat tubuh tersebut bekerja. Struktur tubuh manusia. Manusia terdiri dari beberapa struktur tubuh, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang pertama adalah sel, yang kedua adalah jaringan, yang ketiga adalah organ, yang keempat sistem organ, yang kelima organisme. Ini merupakan struktur tubuh manusia. Jadi, jika ditanya, sebutkan struktur tubuh manusia dari yang terkecil sampai yang terbesar, kita mulai dari sel, kemudian jaringan, organ, sistem organ, dan menjadi organisme. Sekarang kita akan membahas lebih jelas tentang apakah itu sel. Sel adalah bagian terkecil dari makhluk hidup dan unsur dasar jaringan tubuh yang terdiri atas inti sel atau nukleus dan protoplasma. Contoh-contoh dari sel yang ada dalam tubuh kita yaitu sel pankreas, sel hati, sel lemak, sel otot rangka, sel otot jantung, sel telur, sel otak, sel lensa mata, dan sel darah. Dan ada beberapa jenis lainnya, karena tubuh manusia terdiri dari atas sel. Selanjutnya, secara umum, sel terdiri dari dua, yaitu sel tumbuhan dan sel hewan. Karena kita mempelajari tentang anatomi fisiologi manusia, maka kita akan mempelajari secara khusus sel manusia atau sel hewan. Gambar di bawah ini merupakan contoh dari gambar sel manusia, di mana pada sel manusia terdiri dari banyak organel-organel sel, yaitu ada membran sel, sitoplasma, nukleus, retikulum endoplasma, mitokondria, badan Golgi, ribosom, lisosom, dan lainnya. Organel-organel tersebut memiliki fungsi masing-masing, di mana membran sel berfungsi untuk mengatur pertukaran substansi zat dan melindungi bagian dalam sel. Sedangkan sitoplasma berfungsi sebagai tempat transportasi zat makanan. Nukleus, nukleus ini terdiri dari tiga, ada nukleoplasma,
ada nukleolus dan ada membran inti, di mana secara garis besar nukleus berfungsi sebagai pusat pengatur seluruh kegiatan sel dan mengendalikan reproduksi sel. Selanjutnya ada namanya organel retikulum endoplasma, di mana retikulum endoplasma terbagi atas dua, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma memiliki fungsi sebagai transport zat dan menempelnya ribosom. Selanjutnya ada organel berwarna biru yang kita sebut namanya mitokondria. Mitokondria berfungsi sebagai tempat respirasi sel. Selanjutnya ada badan Golgi berfungsi sebagai sekresi zat. Selanjutnya ada ribosom. Nah, untuk ribosom ini berfungsi sebagai sintesis protein. Dan yang terakhir ada yang namanya lisosom. Lisosom ini berfungsi sebagai imunitas untuk mencerna zat yang belum terurai. Yang kedua, kita akan membahas tentang jaringan. Jaringan adalah kumpulan dari beberapa sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Berikut adalah contoh-contoh jaringan tubuh, yaitu ada jaringan ikat, jaringan otot, jaringan epitel, jaringan darah, jaringan tulang, jaringan saraf, jaringan adipose, dan jaringan tulang rawan. Jaringan ikat. Jaringan ikat merupakan jaringan yang berfungsi mengikat serta menyongkong bagian jaringan lainnya. Nah, gambar di bawah ini merupakan contoh-contoh dari jaringan ikat, di mana jaringan ikat ini terbagi atas 6, yaitu jaringan ikat mesenkim, jaringan ikat mukosa, jaringan ikat longgar, jaringan ikat padat, kolagen, dan elastik, di mana masing-masing jaringan ini memiliki bentuk dan fungsi yang berbeda. Selanjutnya kita akan membahas tentang jaringan otot. Jaringan otot adalah jaringan yang paling banyak terdapat pada hewan dan manusia, karena kontraksi otot adalah bagian dari kerja seluler yang membutuhkan energi agar bergerak aktif. Jaringan otot dapat terbagi menjadi 3, yaitu jaringan otot polos, jaringan otot jantung, dan jaringan otot rangka atau otot lurik. Yuk teman-teman, kita amati perbedaan dari 3 jaringan otot ini. Yang pertama adalah otot polos. Otot polos memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, jika kita amati, pada jaringan ini tidak memiliki garis-garis atau strasiasi. Jaringan otot polos berbentuk lonjong dan tidak memiliki kontrol sadar atau involuntar. Jaringan otot polos biasanya terdapat pada bagian usus, lambung, dan pembuluh darah, di mana kontraksi pada jaringan otot, kontraksinya dilakukan secara lambat dan berkepanjangan. Jaringan otot polos ini berfungsi untuk menggerakkan organ dalam seperti usus, lambung, dan pembuluh darah. Selanjutnya kita beralih ke otot jantung. Kalau kita amati dari gambar otot jantung memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, otot jantung bentuknya berbentuk bercabang, memiliki garis-garis atau strasiasi, tidak memiliki kontrol sadar atau involuntar, kontraksinya dilakukan secara cepat dan ritmis, letak otot jantung terdapat pada organ jantung, dan otot jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Dan yang terakhir adalah otot rangka atau otot lurik, di mana kalau kita amati, otot rangka memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu
Otot rangka berbentuk silinder atau silindris, memiliki garis-garis trasiasi, memiliki kontrol sadar atau volunteer, terdapat pada seluruh bagian rangka tubuh, kontraksinya secara cepat dan kuat, dan berfungsi untuk menggerakkan tulang dan mempertahankan postur tubuh. Jadi, kalau kita simpulkan, perbedaan utama dari ketiga jenis otot ini terletak pada struktur, fungsi, dan kontrolnya. Berikutnya kita akan mempelajari tentang organ. Organ adalah kumpulan dari beberapa jaringan yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Berikut adalah contoh-contoh organ yang terdapat pada manusia, yaitu ada organ paru-paru, otak, telinga, jantung, lambung, limfa, ginjal, testis, ovarium, usus, hati, dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh dari organ pada manusia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem organ. Sistem organ adalah kumpulan dari beberapa organ dengan susunan alat dan fungsi tertentu. Maka, kalau kita lihat dari definisinya, sistem organ pada manusia terdiri atas sistem rangka, sistem otot, sistem pencernaan, sistem respirasi, sistem saraf, sistem endokrin, sistem ekskresi, sistem reproduksi, dan sebagainya. Itulah pembahasan kita hari ini. Jadi, secara garis besar, kesimpulannya bahwa struktur tubuh manusia terdiri dari sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme, di mana sel adalah bagian terkecil dari makhluk hidup. Jaringan merupakan kumpulan dari beberapa sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Kemudian organ adalah kumpulan dari beberapa jaringan yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Sedangkan sistem organ adalah kumpulan dari beberapa organ yang tersusun dan memiliki fungsi tertentu yang sama. Itu saja pembahasan pada hari ini mengenai anatomi, fisiologi, dan sel. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe dan tonton video selanjutnya di channel kita, Linda. Terima kasih.